Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya mencoba mendemokan bagaimana menginstal Linux ya, khususnya Ubuntu versi 18.04. Nanti yang perlu dipersiapkan adalah eh, virtual mesinnya, atau kalau di sini saya menggunakan VirtualBox ya. Teman-teman bisa memilih antara VirtualBox atau mungkin software yang lain, misalnya ada VMware, itu sama fungsinya begitu. Sama-sama menyediakan fitur seolah-olah kita memiliki eh, komputer lagi di dalam komputer kita. Nah, seperti itu. Nah, di sini karena nanti tujuan akhirnya kita akan menginstal repository ePrints ya di apa namanya eh, maka di instalasi kali ini nanti kita akan bertahap ya. Kita di video kali ini hanya sampai nanti instalasi ePrint selesai, belum konfigurasinya. Nanti ada konfigurasi dan pengaturan database dan lain-lain. Nah, silakan diperhatikan baik-baik ya. Oke, pertama-tama kita harus siap ini ya, softwarenya dulu, VMware atau VirtualBox ya. Kemudian yang kedua yang perlu disiapkan adalah space ya, space atau ruang kosong di hard disk laptop kalian atau komputer yang akan ditaruhin atau diinstal eh, server ini begitu. Upayakan memiliki space yang luas ya, dalam artian ya ini nanti membutuhkan alokasi hard disk yang lumayan besar gitu. Nah, ini kalau yang saya praktekkan ini 20 giga gitu. 20 sampai 30 giga nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Oke, karena nanti akan hubungannya dengan kapasitas penampungan datanya gitu. Oke, yang kedua adalah file ISO Linux-nya. Nah, teman-teman juga harus memiliki terlebih dahulu nih sebelum menginstal Linux-nya begitu. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman baru menginstal atau dari nol ya. Ini langkah pertama yaitu klik bagian new ya. Ini mesin saya sudah ada komputer saya sudah ada satu ya ePrints di sini. Saya coba membuat lagi dan nanti satu satu ini saja kali ya, satu harddisk saja dengan ePrints ini, atau nanti salah satu harus mengalah, yang lama ini saya hapus saja nanti mungkin ya. Oke, di sini teman-teman dihadapkan ketika mengeklik menu new, nanti teman-teman dihadapkan window seperti ini, jendela seperti ini. Di sini teman-teman harus menentukan kira-kira server saya diletakkan di mana ya nanti ya, gitu. Nah, di sini saya meletakkan di sini repository ya, terus ePrint. Nah, kayak gitu. Jadi diletakkan di uh, uh, folder repository seperti itu. Nah, lalu kira-kira dikasih nama apa ya? Saya coba mungkin repository gitu aja ya. Coba dan di sini teman-teman disediakan pilihan juga nanti software atau OS-nya itu apa gitu. Nah, karena kita akan menginstal Linux, ya udah kita pilih Linux dan kita pilih yang akan kita install ya. Dalam artian kalau di sini kan sudah saya tentukan ya, teman-teman pilih yang Ubuntu 64 bit begitu ya. Sebenarnya Linux itu banyak distronya, ada Arch Linux, Debian, Fedora, Gentoo, Mandriva, Red Hat, ya, Oracle, OpenSUSE, dan lain-lain. Nah, yang paling populer dan kita gunakan sekarang ini
Ubuntu. Jadi sesuaikan saja. Oke. Kita next saja ya. Kalau expert mode nanti munculnya banyak ya. Oke. Ini kita cancel. Loh, sebentar salah ya. Sorry. Ya. Nah, ini aja. Kita atur ulang ya. Ini jangan Windows, ini mainkan Linux. Terus Ubuntu 64, lalu tempatnya kita sesuaikan sesuai di mana kita ingin letakkan. Misalnya di sini repository. Kita ulangi sedikit ya. Kita coba ulangi langkah-langkah yang tadi. Oke. Nah, untuk memori ini teman-teman, ini sesuaikan dengan kapasitas memori kalian, memori masing-masing laptop ya atau komputer gitu. Sebisa mungkin di atas 1,5 ya. Kalian bisa mengalokasikan 2 MB gitu, itu cukup sih. Ya, menurut saya gitu. Lalu kita 2 MB maksudnya bukan 2 MB. Ini 2 giga ya. Ini 2000 MB berarti kan 2 giga. Oke, kita next. Nah, teman-teman kalau misalnya apa namanya? Misalnya teman-teman ingin membuat baru hard disk atau belum ada sebelumnya, teman-teman create a virtual hard disk now ya. Nanti kalau sudah ada seperti saya ini, saya gunakan yang lama, iPrints ini hard disk yang lama ingin saya gunakan. Coba create ya. Nah, kayak gitu. Sudah muncul tambahan di sini ya. Lalu selanjutnya yang perlu dilakukan adalah konfigurasi ininya, apa namanya, storage dan apa networkingnya nanti kita atur ya. Sorry. Nah ini juga bisa silat sini. Nah storage-nya yang bagian live CD atau DVD ini teman-teman tentukan. Teman-teman apa namanya letakkan file ISO dari Ubuntu ini di mana gitu. Nah di sini agar memudahkan teman-teman dalam apa namanya proses coding, proses pembangunan perpustakaan digital atau repositori nanti. Nah, apa namanya saya memilih untuk menggunakan yang versi desktop ya. Soalnya kalau versi desktop itu apa namanya ada interface-nya, ada tampilannya. Kalau versi server sebenarnya bisa sih. Nah, itu cuma kalau bagi teman-teman yang belum ada basic-nya apa namanya akan kesulitan. Soalnya nanti yang tampil hanya halaman hitam dan tulisan putih. Nah, kayak gitu. Itu kan blind-nya. Oke, di sini ada server juga, cuma kita gunakan yang desktop. Oke, kita coba selanjutnya kita setting network-nya. Nah, teman-teman di sini perlu diketahui juga ya, ada beberapa pilihan ya jaringan, fasilitas jaringan yang apa namanya yang disediakan oleh VirtualBox. Di sini ada NAT, ada NAT network, ada bridge adapter. Nah, ini kalau bridge adapter ini setahu saya ya nanti kayak dibikinkan apa namanya perangkat virtual seperti itu, perangkat jaringan virtual yang terpisah dengan yang induknya. Jadi saya kan di sini menggunakan Windows ya, yang apa namanya file induk saya atau uh, operating system induk saya itu menggunakan Windows gitu. Nah kalau menggunakan Bridge ini nanti akan uh, apa namanya seolah-olah kita benar-benar baru dan apa kita repositorinya itu benar-benar baru, mesinnya atau PC-nya itu benar-benar baru dan dalam artian network card-nya itu juga diciptakan seolah-olah ada begitu. Nah, kalau kita pakai NAT ya, kita enaknya nggak perlu konfigurasi apa namanya IP ya, Internet Protocol untuk apa namanya setting connect internet nantinya begitu karena nanti kalau NAT ini hubungannya dengan apa namanya jaringan induknya sehingga IP-nya terus apa namanya MAC address-nya itu
sama dengan jaringan induknya begitu. Oke. Kita oke. Oke. Setelah itu kita start ya teman-teman. Kita coba start, kita coba tunggu. Nah, di sini teman-teman disediakan apa namanya? Disediakan pilihan ya. Sebentar. Nah, yang tampil ini ya. Nah, yang tampil ini teman-teman bisa perhatikan ya langkah-langkahnya. Ini masih loading. Nah, kecepatan instalasi itu bergantung dengan masing-masing komputer ya. Nanti apa namanya barangkali lebih cepat ya. Soalnya saya menggunakan apa namanya Core 2 Duo ini komputer ya, komputer yang lama gitu sehingga mungkin agak lemot ya dibandingkan dengan laptop-laptop uh, yang sekarang sudah canggih begitu. Oke, kita tunggu nanti kita akan disajikan menu-menu langkah-langkah yang harus kita lewati dan beberapa bagian yang harus kita isi gitu. Sebentar ditunggu. Ya, ditunggu memang agak lama ya kadang ya. Oke, sudah mulai muncul kursor loadingnya. Eh, Ini pertanda bahwa sudah diproses ya. Baik, kita tunggu. Nah, sudah muncul ya. Kita tunggu nanti pemilihan bahasa dan lain-lain, bahasa istilah instalasi dan lain-lain. Yang layout keyboardnya. Nah, di sini teman-teman karena ingin menginstal tidak hanya mencoba ya, teman-teman langsung klik saja. Soalnya nanti kalau bahasanya diganti Indonesia, kayaknya nggak ada Indonesia. Oh, ada Indonesia. Nah, terserah kalian ya kalau diganti Indonesia silakan ya. Saya pilih bahasa Inggris. Terus coba install Ubuntu Ubuntu ya. Jadi Ubuntu ini salah satu distro yang populer ya. Jadi banyak yang digunakan gitu. Juga bisa fleksibel juga gitu. Bukan berarti Linux yang lain tidak ya. Saya waktu itu prakteknya dengan Debian juga bagus gitu. Yang untuk jaringan waktu itu. Waktu zaman sekolah. Oke, keyboard layoutnya ya apa namanya kita pilih yang English saja ya, US. Oke, kita next, continue. Nah, di sini teman-teman kalau apa namanya eh, eh, kalau size atau kapasitas laptopnya merasa masih besar atau cukup atau lebih-lebih gitu. Nah, teman-teman bisa lakukan normal instalasi karena apa namanya komputer saya ini terbatas ya kapasitasnya. Jadi beberapa apa namanya eh, paket instalasi yang saya anggap penting saja yang di install yaitu web browser dan basic
utilities ya, yang aplikasi dasarnya. Oke, kita continue. Oh ya, teman-teman, ini upayakan teman-teman menginstalnya dalam keadaan jaringan internet terkoneksi ya. Nanti apa namanya soalnya butuh update ya untuk repository Prince itu membutuhkan upgrade dari Linux-nya. Nah, teman-teman kalau apa namanya eh, eh, kalau baru menginstal itu tidak ada menu yang erase atau yang lain-lainnya. Teman-teman langsung tinggal apa namanya hapus, bukan hapus, sorry. Tinggal install saja. Nah, ini karena saya sebelumnya menggunakan apa namanya hard disk yang sudah pernah saya install Ubuntu, saya ingin istilahnya merge gitu ya, bukan merge, menggantikan ya, menggantikan ya udah saya erase disk and install Ubuntu. Ya ini masih proses ya, mohon bersabar ya. Nah, ada peringatan konfirmasi. Oke, oke, ini masih New York ya. Kita sesuaikan yang Indonesia Jakarta biasanya kalau ini Jakarta time. Oke, kita continue. Coba ya, ini teman-teman apa namanya ketikkan namanya masing-masingnya. Ya, ini gunakan password yang gampang saja, 1 digit pun juga nggak apa-apa ya. Oke, oke, ini proses menunggu, mohon bersabar. Saya post dulu ya, sampai nanti selesai tahap instalasinya. Nah, ini udah selesai ya. Terus selanjutnya adalah kita ikuti aja ya, kita eh, restart. Oke, ya kita tunggu. Nah, di sini muncul press remove the installation medium dan press enter. Nah, itu karena eh, apa namanya CD-nya masih ada ya. Jadi otomatis keluar itu tadi. Kita coba. Nah, enter. Ini akan restart. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini udah selesai ya. Kita langsung dihadapkan di halaman login. Nah, ini halaman login. Nah, tinggal masuk saja ya, sesuai dengan password yang ditentukan tadi. Oke, ya kita tunggu dan ini tadi saya lupa ya, soalnya apa namanya harusnya eh beri ini prosesornya diberi 2, diberi apa namanya? Oke, nanti mungkin kita bisa atur ulang ya.
Ini nanti coba diganti ya, nanti aja tapi. Ini kita tunggu. Oke, baik. Ini sudah berhasil. Kita coba eh, tunggu dulu ya. Apa namanya? eh, ada menu. Kita next saja. Next terus. Nah, ini wajib untuk teman-teman perhatikan ya. Jadi eh, teman-teman bisa apa namanya langsung update ya sesuai dengan Windows-nya masing apa namanya Linux-nya masing-masing gitu, yang versi yang terbaru. Nah, eh ini ASMI letter aja, bukan yang ini yang diupdate. Yang perlu diupdate adalah sistemnya nanti ya. Bentar, bentar lagi ada notifikasi lagi. Mana ini? Kok nggak muncul? Ya, teman-teman nanti apa namanya setelah ini dikonfigurasi ulang ya, apa namanya eh, prosesornya kita buka biar apa namanya kita buat 2 core ya, biar nggak cepet gitu. Oke, oke sementara seperti ini lalu eh, Ubuntu software-nya kita coba klik. Ya, kira-kira bisa kita apa namanya jalankan di sini ya eh, tanda ininya. Nah ini kalau eh, sudah terupdate berarti kan software kita atau Ubuntu kita sudah ter termasuk terbaru ya gitu. Bentar. Oke, eh, kita coba konfigurasi dulu kali ya. Kita coba eh, eh, ini saja. Bentar, sorry. Kita coba besarkan size resolusi Linux-nya gitu. Ini kan terlihat sempit ya dan ruangnya terbatas gitu sehingga eh, apa namanya tampilannya jelek gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini bisa memilih ya. Ini kayaknya bisa digeser. Nah, pilih yang sesuai dengan ukuran layar kalian ya masing-masing. Nah, ini kan sudah besar ya. Nah, kayak gini ini. Eh, Nah, teman-teman kalau muncul software updater seperti ini langsung install saja ya. Ini agak lama, tapi ini penting sekali nanti kaitannya dengan proses apa namanya proses instalasi secara keseluruhan ya. Oke, ya kita coba install now.
Ya, teman-teman ini harus diketahui juga ya, ini jaringannya ini sama dengan jaringan komputer induknya, dalam artian tidak perlu setting ulang ya, karena IP-nya sama. Eh, Kayak gitu. Nah, kita tunggu update-nya berjalan, mendownload 380 sekian MB tadi ya. Nah, ini kalau dibutuhkan akses ini, kita autentifikasi saja. Oke, saya pause dulu, nanti teman-teman bisa lihat sampai selesainya. Nah, teman-teman ini sudah selesai. Jadi selanjutnya adalah kita buka command prompt ya, command prompt atau apa namanya konsol ya. Konsol itu apa? Konsol itu adalah apa namanya fitur ya, fitur secara tekstualnya fitur pemrograman secara tekstualnya eh, Linux begitu. Nah, yang muncul nanti akan hitam-hitam ya, maksudnya yang apa namanya ada halaman hitam dan itu harus mengoperasikannya hanya melalui teks. Nah teman-teman di sini eh, sudah terbuka ya konsolnya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa di hijau-hijau ini tulisan hijau berwarna hijau itu menandakan bahwa saya login sebagai Bahrul, @Bahrul VirtualBox. Nah itu eh, lalu apa langkah yang harus dilakukan pertama kali ketika ingin apa namanya membuat ya atau mengembangkan perpustakaan digital atau repositori ya. Kita lebih fokus ke repositori ya. Repositori ini juga merupakan salah satu ininya perpustakaan digital. Oke, selanjutnya kita membuat password ya. Kita membuat password seperti apa namanya password root ya. Root itu adalah super user. Nah, super user itu adalah user yang memiliki kendali sepenuhnya atas Linux ini begitu. Jadi pertama kali teman-teman harus mengetikkan sudo min i. Nah, nah ini eh, apa namanya akan muncul permintaan password ya. Nah, passwordnya itu sesuaikan dengan password yang sudah ditetapkan di awal instalasi tadi ya. Nah, password saya hanya 1 digit itu biar mudah. 1, saya udah tuliskan, saya enter. Nah, itu sudah masuk ke root ya. Di sini sudah berubah root, bahrulnya udah berubah root. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya perbedaannya dalam yang di root ini apa namanya setelah titik 2 terus spasi minus ya terus pagar. Nah, pagar itu artinya ya sudah ini sudah masuk root atau super user sebagai super user. Nah, untuk membuat password ya, untuk membuat password eh, eh, usernya. Nah, ini teman-teman perlu mengetikkan ini passwd ya, di enter, lalu tentukan passwordnya. Disamakan boleh atau beda juga nggak apa-apa dengan yang password yang apa namanya root tadi. Nah, ini sudah terupdate, sudah ada password baru begitu. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pembuatan repositori apa namanya eprint-nya. Jadi eprint itu tersusun dari repositori. Jadi yang kita simulasikan ini adalah apa namanya eprint-nya itu mengambil dari repositori online-nya langsung di eprint ya. Begitu sehingga upayakan teman-teman internetnya lancar begitu. Oke, saya coba
praktek ya. Pertama harus membuat file rincian repositori ya, listnya gitu. Caranya gimana? Caranya adalah nano spasi garis miring etc garis miring apt garis miring sources list .d eprint .list. Nah, eprints.list. Nah, jangan sampai salah ketik ya. Oke, kita enter. Nah, ini akan muncul jendela jendela baru. Nah, walaupun sama-sama hitamnya ini beda ya, semacam kita membuka aplikasi baru atau notepad begitu ya. Nah, di sini kita tuliskan dep ya http dep lagi eprint hosting .org 3.4 ini versinya, lalu garis miring stable garis miring titik garis miring. Nah, kita save ya, Ctrl X dan jangan lupa disimpan Y. Oke, kita enter. Nah, kita sudah memiliki satu file baru eprints.list. Tadi sudah kita edit ya. Nah, kita buat isinya yang berisi repositorinya eprint ya. Lalu di sini yang harus dilakukan adalah mengetikkan key filenya ya, key repositorinya yang harus dipanggil ya. Begitu. Coba diperhatikan ya, yang ditulis adalah wg et min o besar spasi min http dep ya eprint hosting org key file. Ini jangan sampai salah ketik ya, besar kecil hurufnya. Nah, setelah key file di spasi terus kita beri karakter garis tegak ya, yang sampingnya backspace ya kalau di laptop atau di keyboard biasanya. Terus kita spasi apt min key. Nah, kita coba enter. Oh, ada yang ada yang kurang. Nah, teman-teman kalau kalau begini, maksudnya ada sedikit kesalahan gitu, kita tidak perlu, enaknya di Linux itu tidak perlu menuliskan ulang ya. Kita cukup kita cukup pencet panah ke atas ya, maka akan ya, sebentar, saya besarkan dulu ya. Maka akan muncul script yang sudah dituliskan sebelumnya. Tambahkan add ya, ini lupa tadi ya, spasi min. Udah, kita enter. Ini sedang memproses. Nah, kalau sudah ada muncul oke itu berarti sudah berhasil ya, instalasi download key ya. Nah, lalu kita perlu update supaya key yang lama itu bisa digantikan key yang barusan di download tadi ya. Caranya gimana? Caranya adalah apt ketik apt apt itu bisa ada minnya ya, min get
bisa, atau apt langsung bisa. Ini ya. Nah, ini masih proses mengupdate ya, mengupdate repositorinya. Nah, ini tadi kenapa saya mensyaratkan untuk harus mengupdate eh, apa namanya Linux-nya ya, mengupdate Linux-nya. Nah, di sini nanti akan ada korelasinya, akan ada hubungannya. Kalau teman-teman tidak mengupdate, di sini akan ada terjadi error nanti ya di bagian update-nya, gitu. Nah, setelah itu kita mulai ke apa namanya menginstal eprint-nya ya, apt min-get install eprint min-y. Nah, ini pokoknya teman-teman ikuti aja sampai nanti hasilnya eh, apa namanya perfect ya. Ini memerlukan koneksi internet sehingga teman-teman pastikan laptopnya atau komputernya itu terkoneksi internet secara ini ya, stabil ya, begitu. Nah, kita tunggu. Sebenarnya konsol atau terminal atau apa namanya ini eh, eh, komen ini apa namanya bisa diakses dua jenis ya kalau di Linux itu. Kita bisa portable seperti ini dalam artian kita masih bisa ngeklik-ngeklik ya. Ada juga yang eh, hanya hitam saja. Jadi dua mode gitu. Jadi kalau teman-teman mengakses apa namanya menginstalnya itu bukan yang versi desktop Linux-nya. Nah, itu yang dihadapi atau yang di apa namanya yang di apa namanya yang dioperasikan itu yang item-item aja gitu, nggak ada eh, gambar-gambar seperti ini, kursor nggak ada gitu ya. Kursornya mungkin yang kedip-kedip seperti ini aja yang putih itu. Nah, kayak gitu sehingga ya perlu rasanya menurut saya tuh teman-teman belajar bertahap dulu dari yang basicnya begitu, dari yang basicnya yang masih ada tampilannya begitu. Nah, ini nanti setelah apa namanya instalasi komplit, kita akhiri dulu ya. Nanti ada sesinya lagi untuk membuat user MySQL-nya dan konfigurasi eprint-nya. Nanti teman-teman bisa simak di seri video selanjutnya. Begitu. Di sini sudah selesai teman-teman proses instalasi eprint-nya. Tinggal mengkonfigurasi, membuatkan apa namanya user MySQL-nya gitu. Nah, ini kita akan bahas di video selanjutnya. Begitu ya, teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak ya selama ini begitu. Mohon nanti bisa dipraktikkan secara maksimal begitu. Oke, gitu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.